Baik, Ulangan 25 ayat 1 sampai 19. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan, dan mereka diadili dengan dinyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukul dia di depannya dengan sejumlah dera setimpal dengan kesalahannya. 40 kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dengan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudaranya yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua, serta berkata, iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Kemudian, para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika dia tetap berpendirian dengan mengatakan, aku tidak suka mengambil dia sebagai istri, maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Dan di antara orang Israel, namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulinya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan yang besar dan yang kecil. Janganlah ada di dalam rumahmu dua macam eva yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang, adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang yang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sedang mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuh di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Jangan lupa. Demikian. Silahkan Pak Murci, bisa di-unmute Pak. Kita lanjutkan bacaan dari Markus 12 ayat 1 sampai 17. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka.
Tapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul, ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia. Maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita, lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat. Lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapa ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Demikian. Silahkan terusin. Enggak. Oke, saya sambung. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya
Sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, maka tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati. Tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan. Dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepadaku, duduklah di sebelah kanan, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit.
Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Terima kasih firman Tuhan. Terima kasih, Dianisa. Terima kasih, Bu Ros, Pak Murci, dan Bu Lucy. Baik, renungan firman Tuhan pagi ini berjudul Nabi Sesat yang akan disampaikan oleh Pastor Joseph Paulsen. Dipersilakan. Haleluya, luar biasa, firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta dan penuh pengharapan serta hati yang tulus, tekun, setia ya saudara. Hari ini kita belajar tadi ya tentang kawin mengawinkan ya. Kalau dalam tradisi Yahudi ya, dalam tradisi kuno, kalau sekarang udah enggak lagi ya, itu tradisi kuno Yahudi. Kenapa? Karena jumlah mereka masih sedikit dibanding dengan bangsa-bangsa lain. Ya, kalau ada yang meninggal, kalau ada suami istri, lalu suaminya meninggal, lalu istrinya kan jadi janda, maka bilang apa? Kamu menikahlah dengan keluarga dari adiknya itu. Kenapa? Supaya nama si laki-laki yang menikah itu namanya jangan hilang, ya, karena itu menyangkut dengan hak waris. Jadi itu kompleks ya, saudara. Jadi bukan asal karena kalau gitu, kalau sudah punya istri ya tetap dinikahin, saudara. Poligami bilang bukan, karena dia hanya dinikahin supaya dapat anak, saudara. Tujuannya hanya itu, untuk dapat anak, supaya anak itu nanti menjadi ahli waris dan anaknya itu nanti nggak pindah ke orang lain. Misalnya nih, marga Nababan misalnya nih ya. Lalu dia marga Nababan ini jadi janda nih, lalu apakah dia harus menikahi dari si Hotang? Oh, nanti tanahnya jadi si Hotang dong, milik si Hotang, iya kan? Karena warisan suami kan kepada istri kan, lalu istrinya menikah sama marga lain, maka warisannya jadi punyanya orang lain. Nah itu nggak boleh, saudara. Karena apa? Itu supaya mereka jangan terpencar-pencar. Orang Yehuda ya sama Yehuda ya. Atau dengan kata ini, marga Nababan, nama Nababan, si Otang ya si Otang, si Poltak ya si Poltak. Begitu, saudara, maksudnya. Kalau orang Batak itu kan orang Yahudi kan, sistem pemargaannya. Jadi tujuannya supaya warisan itu tetap, tanahnya itu tidak terpencar-pencar kemana-mana. Ya, nanti bisa ada nanti orang Benyamin di tanah Yehuda, bisa ada orang Naftali di tanahnya orang Benyamin. Nah itu nggak boleh begitu tuh, saudara. Jadi sampai dengan hari ini, tanahnya orang Benyamin, tanahnya orang Yehuda, tanahnya orang Naftali, tanahnya orang Daya itu masih ada, ya, sama seperti itu. Tujuannya seperti itu ya. Itu sistem apa? Administratif, saudara ya. Sistem administrasi. Itu tujuannya seperti itu ya. Jadi kalau hak waris kan dari pihak laki-laki, ya. Jadi tujuannya memang untuk administratif, sehingga tidak terjadi perang suku nanti suatu hari, ya, karena rebutan masalah tanah, warisan dan segala macam. Nah, keduanya untuk supaya mereka bisa berjumlahnya banyak, karena di antara bangsa-bangsa mereka dikeroyok ya. Mereka satu orang dari keturunan Sem di tengah-tengah keturunan Ham, ya. Mereka orang-orang Sem di tengah keturunan Ham yang bercampur, yaitu Arab, ya. Sampai dengan hari ini, orang Yahudi ini adalah satu orang Yahudi di tengah bangsa-bangsa Arab. Ya, ajaib ya. Nah, kalau jumlah mereka terlalu sedikit, ya habis, selesai, saudara. Hari ini Israel salah satu negara yang kuat ya, dengan penduduk sekitar 14 juta. Kalau Iran itu 80 juta penduduknya Iran, itu ya, kan sekarang lagi konflik dengan Israel, penduduknya 80 juta. Jadi, Israel di tengah bangsa-bangsa lain, ya. Itu mata kuliah saya juga, saudara. Jadi
makna dari perkawinan itu bukan untuk melampiaskan syahwat, saudara ya. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu, bukan. Yang benar adalah karena ada kebutuhan, karena ada kebutuhan berkembang biak, maka Tuhan berikan seks itu, saudara. Ya, bukan karena tujuan buat seks, bukan. Ya. Karena seks yang tidak bertanggung jawab itu sangat bahaya, saudara ya, sangat merusak. Seks yang tidak bertanggung jawab itu merusak dunia ini, saudara ya. Seks yang tidak kudus itu menghancurkan tatanan hidup manusia, ya. Poligami, ya, pemerkosaan, ya kan. Kalau misalnya ada orang poligami kan anak-anaknya bingung, ya kan. Terus nanti anak sama anak bisa kawin, kan kacau, saudara ya. Gara-gara poligami kan bingung, saudara. Nah, saudara, Tuhan Yesus berkata, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Di surga tidak ada kawin mengawinkan. Jadi siapapun yang berkata di surga ada kawin mengawinkan, itu sesat, saudara. Ya. Satu-satunya perkawinan yang ada itu adalah perkawinan sebuah metafora, hubungan Kristus dengan jemaatnya. Bukan perkawinan satu-satu, ya, memuas seks itu tadi ya. Tetapi adalah intimacy, ya, antara Kristus Allah yang adalah Allah dengan umat manusia yang telah menang. Itulah satu-satunya perkawinan, ya, dan itu bukan penis masuk vagina, melainkan sebuah intimacy. Karena yang namanya perkawinan itu bukan penis masuk vagina, loh, saudara. Namanya perkawinan adalah sebuah intimacy. Makanya di dalam Alkitab tidak menggunakan penis masuk vagina koitus, bukan. Yang namanya pernikahan itu, ya, menggunakan kata ginosko, ya, menggunakan kata ginosko, mengenal atau yada, mengenal, ya, mengenal atau ginosko atau yada, mengenal, itulah namanya perkawinan, ya. Mereka tidak menggunakan kata koitos yang penis yang berarti secara hurufiah penis masuk vagina, melainkan menggunakan kata mengenal. Seseorang bisa mengenal pasangannya, ya, paling semakin hari semakin mengenal melalui intimasi, saudara. Kalau manusia akhirnya melalui hubungan seks, ya, akhirnya karena cintanya begitu menggelora, akhirnya dilampiaskan dalam hubungan seks. Tetapi bukan hubungan seks yang diutamakan. Banyak orang berhubungan seks, laki-laki dan perempuan, tetapi tidak mengenal yang dia berhubungan seks itu, saudara. Kenapa? Karena dia hanya mau melampiaskan saja, dia tidak mengutamakan ada keintimannya. Kubrak, olala bebe, tinggal tidur, saudara. Ya kan? Siapa yang kalau hubungan seks begitu, suami istri, suami-suami bertobat kamu. Ya. Buka! Kubrak, olala bebe. Terus tinggal tidur. Waduh, kepet, saudara ya. Nggak boleh kamu suami-suami. Gitu ya, nggak boleh, saudara ya. Harus ada intimasi. Ya. Kamu jangan melakukan istrimu itu cuman buka! Dibuka, goyang, olala bebe. Aduh, Anda ngotorin doang itu namanya. Anda buang kotoran itu namanya. Serius, saudara. Nggak sopan ya. Itu buang kotoran namanya. Sekali, dua kali mungkin saudara lagi tapi kalau tiap malam begitu, waduh, saudara nggak benar, saudara. Waduh. Kalau konseling sama saya, gua kepretin tuh, saudara. Bagus kalau bisa sama-sama puas akhirnya kan, namanya kebutuhan. 1 menit pun tak sampai, saudara. Baru nempel, udah lenger, saudara. Jangan sampai, saudara. Kenapa? Karena kamu tidak punya intimasi. Kamu adanya nafsu. Ya. Cobalah dengan intimasi. Intimasi itu tidak selalu harus berakhir dengan penis masuk vagina. Tapi pegangan tangan, cerita, bercanda, nostalgia di masa lalu. Makanya, orang-orang di awal menikah, maka yang dominan adalah seks, ya. Tetapi begitu dia sudah lama menikah, seharusnya yang dominan adalah agapenya dia, saudara. Bahkan pegangan tangan, malam-malam, cuman belai-belai rambut saja, itu rasanya udah sesuatu banget. Yang benar kan begitu ya, yang benar ya.
Masalahnya banyak yang salah. Mengapa? Ya karena nempel aja udah nggak berasa bilang. Ya kamu soalnya otakmu isinya seks doang. Nempel aja nggak berasa. Tapi kalau nempel sama tetangga berasa banget. Iya, kamu nempel tetangga banget. Coba kamu nempel colokin tanganmu ke colokan listrik, lebih berasa lagi, saudara. Ya kan? Jangankan sama tetangga kering-kering katanya. Sampai bulu-bulu rumah Pak, sampai merinding Pak kalau nempel istri tetangga. Kamu coba nempel sama kabel listrik itu, saudara. Listriknya kamu pegang tuh ya. Berasa banget itu, saudara, kalau nggak jemplak begitu, saudara ya. Atau itu, apa namanya, box listrik di depan rumahmu itu yang gede itu ya, coba kamu buka, kamu pegang tanganmu begitu, berasa banget. Itu tetangga juga kan, box listrik tetangga maksudnya ya, bukan istri tetangga. Dengerin baik-baik ya, box listrik tetangga ya, saudara ya. Bukannya ibu istri tetangga, bukan ya. Berasa banget. Kalau mau berasa lebih berasa megang steker listrik ya, saudara ya, sebenarnya kan berasa banget. Itu rasanya Anda ingat bisa sampai 10 tahun tuh, saudara, kalau nggak mati. Saya ingatnya 10 tahun. Saya pernah lihat orang kesetrum, rambutnya sampai berdiri begitu ya. Rambutnya sampai berdiri. Aduh, itu ingatnya 10 tahun itu baru hilang tuh traumanya itu, saudara. Nah, ketika kamu menjadikan seksual itu menjadi tujuanmu, ya kamu sesat, saudara. Jangan jadikan seks itu adalah tujuanmu. Bahkan saya masih SMA saja, saya mengerti ya ketika saya pacaran, yang menjadi tujuan bukan seks. Tetapi ketika saya pacaran, saya tahu saya mau serius, saya nggak main-main, saudara. Anak saya sampai hari ini nggak mau pacaran ya. Anak saya udah umur 24 tahun. Ya, umur 24 tahun. Kenapa? Dia tahu ya, dia bilang, aku percaya yang terbaik dari Tuhan. Dia tunggu, dia tidak mau buka, yang senang banyak ya, saudara. Orang-orang bule-bule senang sama dia banyak ya, saudara ya. Cuman dia bilang, pokoknya yang dari Tuhan. Karena dia nggak mau buang waktu, ya saudara. Kalau kamu tidak dari Tuhan, dari awal pernikahanmu orientasimu seks, dan kamu tidak mengutamakan Tuhan, tidak cari Tuhan ketika kamu mencari jodohmu, maka saudara, yang terjadi adalah kamu kan buang waktumu, saudara, dengan pasanganmu. Berapa banyak kalian menikah lalu bertengkar, seringkali bertengkar yang tidak perlu, dan Anda harus berpisah untuk hal yang tidak perlu, saling menyakiti untuk hal yang tidak perlu, pertengkaran yang tidak perlu. Kenapa? Karena bukan dari Tuhan. Karena dari awal tujuanmu pernikahan itu bukan buat Tuhan, bukan untuk supaya kamu sama-sama bisa membangun. Saya mah dari dulu menikah dari awal ya, kita pengen tiap kali berdoa sama-sama, tiap kita ada pergumulan kita duduk sama-sama, kita nyanyi sama-sama, nyembah Tuhan sama-sama. Itu mah saya dari awal menikahnya begitu sih, saudara ya. Bukan cuma wah buka kubrak olala bebo yang sampai jempalitan ibunya ya, kalau di cerita-cerita novel itu ya, sorry. Kalau di cerita novel kan begitu, saudara ya, sampai jempalitan. Kalau mau jempalitan, kamu kawin sama babi aja, saudara, jempalitan, saudara, seruduk itu kalau lagi nge-seks, saudara, babi kubrak, itu tembok beton tuh bisa retak semua tuh, saudara, kalau babi kawin tuh. Kan? Aduh, puyeng kadang-kadang orang mikir ya. Karena kamu nonton film yang tidak bagus. Fantasimu tentang seks adalah fantasi yang tidak bagus, saudara. Makanya kamu juga mudah tergoda dengan istri tetangga. Ya. Makanya kamu mudah selingkuh. Kenapa? Karena orientasimu bukan sebuah kemuliaan ketika menikah. Kamu bukan mencari kemuliaan Tuhan. Ketika kamu menikah, orientasimu adalah pengen kubrak-kubrak olala bebe saja. Jadi setelah mau cantiknya kayak apa istrimu, mau gantengnya kayak apa istrimu, begitu kamu sudah tahu kentutnya dia apa segala macam, udah gak nafsu, saudara. Serius, saya ngomong apa adanya ya. Tiba-tiba mau cantiknya apa, mau gantengnya kayak apa, saudara ya. Ya tetap akhirnya ada artis siapa namanya, Dewi Persik sama Jamil siapa itu ya, Saiful Jamil, sampai cerita kentut apa segala macam, katanya nggak nafsu gara-gara kentut segala macam. Kalau saya wajar, saudara ya, kalau saya lihat itu ini gila ya, hal-hal seperti itu diekspos itu tadi karena mereka menikah otaknya seks, saudara.
Ada lagi yang sampai bilang bau bau seafood katanya ya, anunya bau seafood. Saudara, itu tuh jahat sekali ngomong-ngomong seperti suami istri ya. Terus cerai ya gara-gara katanya perempuannya bau seafood. Kurang ajar. Berarti orientasinya dia adalah seks. Setelah itu dia ngomong di media cerita dalam-dalamnya. Kenapa? Ini otak orang sinting semua, saudara ya. Otaknya isinya cuma kelamin doang. Nah, Anda yang masih bujangan, masih pranikah, saudara, Anda harus evaluasi loh. Jangan-jangan kamu mau menikah cuma gara-gara ngesek doang, saudara. Hati-hati. Kedua, Anda yang sudah menikah, ya, jangan-jangan kemarin Anda menikah karena seks doang dan akhirnya sekarang Anda lagi dalam masa-masa yang tidak enak. Oh, saudara, hati-hati, saudara ya. Di kelas apostolik saya ajarin semua secara lengkap ya. Di kelas apostolik, ikut makanya ya, ikut kelas apostolik. Syaratnya harus selesai kelas evangelis. Ya, karena itu banyak ini ya, kita banyak sekali buka ayat. Oh, kalau Anda belum kelas evangelis bingung, nanti saya buka sana buka sini ya. Nah, saudara, ada rahasia di dalam pernikahan itu, saudara ya, yaitu apa? Keintiman kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkata, ya, musuh dari setiap orang adalah seisi rumahnya. Suamimu, istrimu, anakmu, mertuamu, itu musuhmu, saudara. Ya. Tetapi Tuhan berkata, ya, kasihilah musuhmu. Ya. Tanpa gesekan kita nggak bisa intim. Tanpa pengampunan kita nggak bisa intim, saudara. Tanpa pengampunan kita nggak bisa intim. Saudara, kalau pengen tahu ya kejujuran suamimu atau istrimu, kalau kamu lagi musuhan, saudara, kelekmu bau, berarti dia jujur. Dulu kamu katanya wangi lagi nafsu soalnya, ya kan? Waduh, kamu cantik lah begila, waduh, matamu seperti bola mata pingpong. Saya mah takut kalau punya istri bola mata pingpong matanya. Segini, saudara. Ya, benar nggak? Matamu kayak bola mata pingpong. Denis ya, saya Dracula. Anda kebayangin ya mata indah bola pingpong, kudunmu banyak mata indah bola pingpong. Dan saya nggak ngerti ini ada. Nah itu, saudara ya, semuanya jelas karena kamu nafsu hilang semua. Ya, ini yang pemarah, yang suka mukulin, istri yang perempuannya yang nggak sopan, ya kan, bentak-bentak suaminya di depan orang banyak atau sebaliknya. Kamu nggak berasa. Kenapa? Karena kamu lagi pengen nge-seks. Begitu breng menikah, udah nge-seks setahun, ya mungkin kamu sudah nggak pernah sentuh lagi. Kenapa? Nggak ada rasa. Ya. Dan banyak sekali segala macam. Awalnya karena seks. Karena kamu seks. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu sesat. Orientasimu kok seks. Kamu sesat, saudara. Surga itu bukan tempatnya seks. Surga itu tempatnya intimacy. Ada, saudara? Pergaulan, pengenalan akan Tuhan. Makanya di surga, kamu akan mengenal Tuhan. Dalam sebuah pengenalan akan Tuhan, bukan seks. Kenikmatan di surga memecah perawan. Saudara mau mecah perawannya pakai apa, saudara? Bayangin. Badanmu udah jadi tanah, makan cacing. Tititnya udah makan cacing, mau mecah perawannya pakai apa? Apalagi katanya bidadarinya yang sampai tulang betisnya kelihatan. Kamu tahu nggak kalau orang tulang betisnya kelihatan itu apa, saudara? Jerangkong, saudara. Kamu kalau ngelihat orang sampai tulangnya kelihatan, itu udah jadi jerangkong itu orang, saudara. Cantik sampai tulang betisnya kelihatan, goblok, saudara. Itu jerangkong. Itulah tipu daya iblis. Makanya Tuhan Yesus bilang kamu sesat. Di surga tidak ada kawin mengawinkan. Ya, jadi kamu jangan berpikir kamu bawa tititmu ke surga. Tidak ada tititmu nggak dibawa ke surga. Kedua, kamu jangan berpikir bahwa yang namanya cantik itu tulang yang sampai kelihatan, tulang betisnya kelihatan itu namanya cantik. Goblok kamu, saudara. Itu jerangkong. Ya memang jerangkong kan tulangnya kelihatan. Artinya memang tidak ada kawin mengawinkan. Itu semua tipu muslihat iblis. Supaya di sini kamu ngeden. Kamu diobsesi dengan seks. Kamu bayangin orang kalau terobsesi dengan seks. Ya. Akhirnya dia kepengen nyoba-nyoba di dunia ini dengan poligami, dengan kawin cerai. Tapi kalau kamu obsesimu di surga adalah cinta yang suci dan mulia, maka kamu tidak akan terobsesi dengan seks. Obsesimu adalah
Bagaimana saya bisa menghasilkan keturunan yang ilahi, di mana anak-anak ini bisa berpikir kudus, bagaimana anak-anak ini bisa berkarya dengan penuh cinta yang sejati, di mana dendam itu bisa disingkirkan, kemarahan, kebencian. Musuh dari setiap orang adalah seisi rumahnya, karena siapapun yang dekat denganmu adalah orang yang paling berpotensi untuk melukaimu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Kita disuruh mengasihi musuh-musuh kita di dalam rumah kita. Kemarin ya Ibu Elizabeth, apa namanya, Santa Elizabeth ya, Santa ya, Mother Teresa, Santa Elizabeth, Santa Teresa ya, Mother Teresa. Dia berkata, saudara, damai, perdamaian dimulai dari rumah. Kita bicara tentang damai di seluruh dunia. Kamu lihat, apakah mungkin negara Islam damai? Tidak mungkin, karena di rumahnya nggak ada damai, saudara. Gimana mau damai, istrinya 2, istrinya 3, pasti bertengkar, anak-anaknya apalagi, saudara. Dan untuk bisa dapat istri kedua, ketiga kan mesti bohong. Ya kan? Di mana ada damai? Damai itu di rumah mulainya, saudara. Lalu dalam damai yang di rumah itu kamu bawa, saya lihat ya keluarga dulu ya, karena saya panutan saya, om tante saya ya, mereka damai di rumah, sehingga anak-anak ini di luar yang membawa damai, saudara. Kamu lihat ya, keluarga-keluarga yang berantakan di rumah, tak ada karuan, keluar ya dia nggak bisa membawa damai, ngantem pasti. Ada orang kan dia di rumah udah jengkel lihat papa mamanya berantem terus, juga udah pusar, saudara. Sampai luar dia ketemu orang yang hantem dulu orang ya kan, coba nggak mungkin damai. Damai itu dimulai dari rumah tangga. Kamu ciptakan rumah tangga, makanya orientasimu jangan seks. Orientasimu adalah cinta yang sejati, di mana kamu tidak mungkin saling mengkhianati satu sama lain. Karena cinta yang sejati, kamu nggak kepengen bohongin. Nah itu ya saudara, istrinya jadi bohongin gara-gara kepengen rapi, saudara. Apalagi orang lain. Ya kan? Kamu bayangin ya, kalau ada orang sanggup bohongin istrinya, berarti kan dia sanggup bohongin tetangganya. Apalagi kamu nggak kenal. Ya nggak? Orang kalau sanggup bohongin istrinya atau suaminya, berarti dia bisa bohongin orang lain. Lawang istrinya tiap malam tidur di koloni saja kamu bohongin, apalagi orang lain baru kenal. Benar nggak? Kamu coba pakai otakmu. Tapi kalau kamu menghargai pernikahan, kamu hargai damai, kamu ampuni, ada selalu cinta yang melimpah. Kenapa? Karena aku mengasihi. Karena ada kasih. Tapi kamu tidak bisa mengasihi karena kamu tidak punya. Orang tidak bisa mengasihi istrinya. Kenapa banyak orang tidak bisa mengasihi istrinya? Karena dia tidak punya cinta di dalam hatinya. Yang ada cuma seks, cuma nafsu. Banyak orang istri-istri tidak bisa mengasihi suaminya karena yang pengennya cuma duitnya. Ya kan? Dan seterusnya, saudara. Intinya kalau tidak ada cinta di rumah, maka kamu tidak akan bisa berikan cinta itu kepada orang lain. Kamu aja di rumah nggak punya cinta, mau kasih orang lain bukan. Lah itu apa yang di luar itu bukan cinta, itu sampah. Ya saudara, itu sampah yang kamu berikan itu sampah, makanan-makanan sampah, cinta yang sampah, lus itu ya. Nah itu saudara ya. Nah saudara, makanya saya selalu mengingatkan sebelum menikah itu penting. Ya, periksa hatimu masing-masing yang lagi pacaran. Ya, kalau sudah menikah, sudah terlanjur, Pak. Coba duduk bareng, doa sama-sama. Ya, Pak, sudah habis Pak cintanya. Enggak ada. Kamu nggak punya cinta sebetulnya, bukan sudah habis. Nafsunya udah habis. Nafsunya udah pindah ke orang lain. Yang benar itu bukan cinta habis. Jadi kamu duduk sama-sama karena kamu sudah punya anak sekarang. Selamatkan anakmu. Ya kan? Tapi yang kurang ajar, banyak orang tua nggak peduli dengan perasaan anaknya. Yang penting dia gubrak-gubrak olahraga PP, jus, entah nanti setahun 2 tahun, ternyata ruwet juga, saudara. Hati-hati, saudara ya. Hati-hati. Cinta yang sejati yang dari Tuhan Yesus kamu harus miliki. Kalau kamu sudah duduk bareng-bareng, Pak sudah nggak bisa duduk karena sudah dibawa gombel. Ya nasib, saudara. Puasalah, berpuasa supaya Tuhan ganti cintamu yang sampah itu dengan cinta yang dari surga. Puasa. Seberapa tekadmu? Wah, nggak mau puasa, Pak? Ya sudah, nggak usah. Nggak usah cerita lagi. Kalau kamu punya tekad, kalau kamu sungguh percaya, puasa.
pasti Tuhan kasih. Masalahnya kamu nggak ada tekad kok. Kamu sendiri nggak kepengen, kamu asalnya cuma jujur soal bebek, terus kamu memang dasarnya udah jahat, hatimu juga kepengen sama orang lain lagi kok. Ayo jujur saudara, ayo jujur. Ya kan, Anda harus jujur. Jujur saudara. Nanti kamu sama orang lain, anakmu yang disalib. Ya, anakmu disalib. Ya tapi kalau nggak cerai juga sama saja apa kita bertengkar. Oh kalau kamu tidak cerai dan kamu tetap bertengkar, sama saja anakmu disalib. Kalau gitu mendingan cerai dong. Enggak. Yang benar adalah jangan bertengkar lagi. Kamu harus diam. Jangan merespon. Ya, karena bagaimanapun juga anak lebih senang tinggal sama papanya, anak lebih senang tinggal sama mamanya yang asli daripada yang tiri. Bagaimanapun juga anak lebih suka tinggal sama papa aslinya, lebih suka tinggal sama mama aslinya. Lah, kamu gimana? Iya, kalau kamu sudah lanjut, kamu jaga hati sangkal diri pikul salib. Pak, nggak ada rasa. Ya sudah, kamu harus tanggung puasa supaya cintamu jangan seks sama pasanganmu, cintamu dari surga. Suatu hari pasanganmu akan punya cinta yang sama. Karena apa? Karena cermin dari kamu. Akhirnya kamu berdua punya cinta yang sejati dari surga. Begitu saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.